Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Haryanti MM selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Miati Putri Nurdiska, NIM 22404061. Di sini saya akan membahas mengenai franchise atau waralaba. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan franchise itu? Franchise adalah suatu bentuk kerjasama di mana pemilik usaha atau franchiser memberikan izin kepada mitranya yaitu franchisee untuk menggunakan hak intelektualnya seperti nama merek, produk atau jasa, dan sistem operasional usahanya. Sebagai imbalannya, penerima franchise atau mitra membayar sejumlah biaya seperti biaya franchise dan royalti. Dari pengertian tadi dapat dipahami bahwa dalam suatu perjanjian franchise ada dua belah pihak yang terlibat, yaitu yang pertama pemilik usaha atau yang disebut dengan franchiser dan penerima franchise atau mitra yang menjalankan usahanya atau yang disebut dengan franchisee. Dasar hukum franchise diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pemberian franchise dilakukan berdasarkan suatu perjanjian franchise. Secara umum, pengertian perjanjian dalam KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1313 yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian waralaba dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang sah selama memenuhi syarat-syarat umum perjanjian seperti kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sedangkan dalam hukum Islam, bisnis waralaba atau franchise diperbolehkan, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengandung gharar. Yang kedua, waralaba dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat, bisnis tersebut merupakan bisnis yang mengandung maslahah atau manfaat. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya mengandung maisir atau judi, riba, ihtikar, atau menimbun barang atau monopoli dan merusak harga pasar. Berikut dasar hukum waralaba dalam Islam terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan aw taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain Quran surat tadi, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi An Abi Hurairah taqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambai'i hasati wa ambail gharari. Artinya, Rasulullah SAW melarang jual beli haswah dan jual beli yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya yaitu asas-asas perjanjian waralaba atau franchise. Ada 9, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas membuat perjanjian sesuai kehendak mereka. Akan tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan aturan hukum. Kebebasan ini mencerminkan hak asasi manusia, tetapi tetap bertanggung jawab. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu perjanjian berlaku karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini berlandaskan kepercayaan bahwa perjanjian yang dibuat akan dipenuhi. Yang ketiga yaitu asas kepercayaan, di mana perjanjian hanya dapat terjadi jika ada kepercayaan antara pihak-pihak yang membuatnya. Yang keempat, asas kekuatan mengikat, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Yang kelima, asas persamaan hukum, di mana semua pihak dalam perjanjian dianggap setara tanpa memandang perbedaan status, kekayaan, atau jabatan. Yang keenam, asas keseimbangan, yaitu hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam perjanjian harus seimbang dengan itikat baik dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum, di mana perjanjian memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Yang kedelapan, asas kepatuhan. Isi perjanjian harus sesuai dengan keadilan dan rasa kepatuhan. Dan yang terakhir yaitu asas kebiasaan.
di mana perjanjian juga mencakup hal-hal yang secara wajar dianggap berlaku berdasarkan kebiasaan atau sifat perjanjian itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis dan bentuk waralaba atau franchise. Untuk jenisnya ada dua, yaitu yang pertama franchise format bisnis dan yang kedua franchise produk dan merek dagang. Yang pertama yaitu franchise format bisnis, di mana pemegang franchise atau franchisee memiliki hak untuk memasarkan dan menjual produk atau jasa di wilayah tertentu dengan mengikuti standar operasional dan pemasaran yang ditetapkan. Franchise format bisnis ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu franchise pekerjaan. Dalam jenis ini, franchisee membeli dukungan untuk menjalankan usaha mereka sendiri. Contohnya, mereka menjual jasa penyetelan mesin mobil dengan merek franchise tertentu. Model yang dibutuhkan biasanya kecil karena tidak memerlukan banyak tempat atau perlengkapan. Yang kedua yaitu franchise usaha. Tipe franchise ini berupa toko retail atau grosir yang menyediakan barang dan jasa, seperti restoran cepat saji. Biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan franchise pekerjaan, karena memerlukan lokasi usaha dan perawatan khusus. Jenis ini sangat berkembang dengan pesat. Yang ketiga yaitu franchise investasi. Ciri khas dari franchise investasi ini adalah besarnya modal usaha yang dibutuhkan, seringkali mencapai miliaran rupiah. Perusahaan yang memiliki tipe jenis ini biasanya ingin mendiversifikasi usahanya. Karena kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha baru, mereka memilih sistem franchise. Contoh dari jenis ini adalah usaha hotel yang menggunakan nama dan standar pelayanan dari franchiser. Jenis yang kedua dari jenis waralaba atau franchise yaitu waralaba produk dan merek dagang, yaitu jenis waralaba yang paling sederhana, di mana model ini pemberi waralaba atau franchiser memberikan hak kepada penerima waralaba atau franchisee untuk menjual produk yang mereka kembangkan, serta izin usaha untuk menggunakan merek dagang mereka. Sebagai imbalan atas izin tersebut, franchiser biasanya menerima pembayaran royalti di awal dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang diwaralabakan. Untuk bentuk dari waralaba atau franchise ini ada 3, yaitu yang pertama product franchising, yang kedua manufacturing franchises, dan yang terakhir bisnis format franchising. Yang pertama yaitu product franchising, adalah jenis franchise di mana franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual produk mereka. Franchisee bertindak sebagai distributor dan sering mendapatkan hak eksklusif untuk memasarkan produk di wilayah tertentu, seperti dealer mobil atau stasiun pengisian bahan bakar. Yang kedua yaitu manufacturing franchises. Dalam manufacturing franchise, franchisor memberikan pengetahuan tentang proses produksi kepada franchisee. Franchisee kemudian memasarkan barang dengan standar dan merek yang sama dengan franchisor. Jenis franchise ini umumnya di industri minuman seperti Coca-Cola dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bisnis format franchising, adalah bentuk franchise di mana franchisee menjalankan bisnis menggunakan nama franchisor. Sebagai imbalan, franchisee harus mengikuti standar operasional dan berada di bawah pengawasan franchisor, termasuk dalam pemilihan lokasi, desain, dan jam buka. Franchisor memberikan seluruh konsep bisnis, termasuk strategi pemasaran dan panduan operasional, sehingga identitas franchisee terkait erat dengan franchisor. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapannya dalam bisnis waralaba syariah. Untuk contoh penerapan dalam bisnis waralaba syariah ini, saya menggunakan contoh franchise Rabbani, di mana Rabbani ini sudah dikenal di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan di pasar internasional. 20 tahun lalu, nama Rabbani belum sepopuler sekarang. Awalnya Rabbani dikenal sebagai toko buku Islami bernama Rabbani Pustaka, didirikan pada awal 1990-an oleh pasangan Haji Amri Gunawan dan Hajah Nia Kurnia. Nama Rabbani sendiri memiliki arti yang mendalam, yaitu para pengabdi Allah yang mau mengajarkan dan diajarkan kitab Allah. Nama ini mencerminkan misi mulia mereka untuk menyebarkan dakwah dan nilai-nilai Islam. Usaha ini bermula dari keinginan pasangan tersebut untuk menyebarkan dakwah melalui buku-buku dan majalah Islam. Berbasis di Sekeloa Bandung, Rabbani Pustaka mendapat respon positif dari masyarakat yang tertarik dengan koleksi buku Islami yang mereka tawarkan. Namun, mereka melihat peluang lebih besar di bidang fashion muslimah.
terutama karena pada masa itu wanita berjilbab ini masih jarang. Dan pada tahun 1999, mereka memutuskan untuk menjual kerudung sebagai produk pertama dalam bisnis fashion mereka. Dimulai di ruang kecil berukuran 2x3 meter, Haji Amri dan Hajah Nia menghadapi tantangan besar, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang berhijab. Meskipun begitu, mereka tak menyerah. Dengan inovasi kerudung insan yang praktis dan tetap syar'i, Rabbani berhasil menarik perhatian pasar. Produk ini memudahkan wanita berhijab menjawab kebutuhan akan busana yang modern, nyaman, dan islami. Pada tahun 2004, Rabbani mengganti nama menjadi Rabbani Asisa, menandai transformasi bisnis yang kini meluas. Selain kerudung, Rabbani menjual berbagai produk busana muslim, perlengkapan sholat, dan makanan halal. Outlet pertama di luar Bandung dibuka di Depok pada tahun 2000, diikuti ekspansi ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Saat ini, Rabbani memiliki lebih dari 150 outlet di seluruh Indonesia, dengan 30% diantaranya dikelola melalui sistem waralaba atau franchise. Kesuksesan Rabbani tidak lepas dari inovasi dan komitmen untuk terus berkembang. Mereka memperkenalkan tren warna cerah dan motif unik yang membedakan mereka dari pesaing. Bahkan, mereka mulai memasuki pasar internasional meskipun masih menghadapi tantangan teknis. Hingga kini, Rabbani dikenal sebagai pelopor busana muslim yang syar'i namun tetap modis, membuktikan bahwa bisnis dapat berkembang pesat tanpa meninggalkan nilai-nilai islami. Untuk membuka franchise Rabbani, calon mitra perlu mempersiapkan biaya investasi sekitar 550 juta. Ini mencakup berbagai aspek seperti perizinan, renovasi outlet, stok produk, dan pelatihan untuk staf. Dalam sistem operasional, franchisee akan mendapatkan dukungan penuh dari pihak Rabbani dalam hal pemasaran, pelatihan, dan pengelolaan outlet. Rabbani juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan sistem bagi hasil, lebih kepada pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan awal antara franchisor dan franchisee. Dengan demikian, Rabbani menyediakan peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, akan tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah. Cukup sekian pembahasan mengenai waralaba atau franchise. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan mengenai waralaba atau franchise. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.